oh ya aku punya duit, aku wis punya segalanya, aku nggak butuhkan orang lain. Hai, Bem. Halo. Halo Mas Din dan teman-teman di rumah. Halo Mas Hens dan teman-teman semua. Iya. Oke, sekian podcast kali ini. Belum. Kita kembali ke podcast Gudang, yaitu podcast Gudang. Muda Berdampak Podcast. Yang sangat fenomenal, kece abis panjang masa. Iya, oke. Udah mengenai apa sih? Jadi nggak kerasa ya Mas Hans, kita udah memasuki bulan kedua di tahun 2025. Benar. Jadi Januari, gimana Januarinya? Ya, bentar. Kalau aku bulan Januari ini terkesan ceria. Aku senang dan apa ya? Mungkin banyak tantangan ya, Mas Din. Ya. Banyak tantangan tapi tetap happy. Iya. Januari J-nya apa? Jenuh. Oh gitu. Iya. Aku Januari sangat karena ini mungkin kerasa lama banget loh. Januari kerasa lama kan. Jadi 31 hari itu rasanya kayak beberapa bulan. Iya. Kalau Februari ini 28, 29. Nah, iya. Tapi tahun ini 28. Berarti bukan tahun kabisat. Iya. Benar nggak? Iya. Jadi 28. Jadi lebih cepat berapa? 3 hari ya? 28, 29, 30, 3 hari ya? Lebih cepat 3 hari dari bulan Januari atau Maret nanti ya? Ya betul. Maret itu 31 juga. Iya, aku dulu diajarin gini sama biasa ya. Januari. Jadi ngitungnya gitu. Jadi kembali ke zaman batu. Ya, kita nggak kerasa sampai bulan Februari dan sekarang apa? Satu kata untuk bulan Februari. Bulan Februari, kalau aku sih hangat, Mas Din. Hangat ya. Iya benar. Iya. Hangat. Kalau aku Februari itu apa? Ini sih dengan kasihan. Karena untuk teman-teman yang lahirnya di bulan Februari dan tanggal 29, kan ngerayainnya 4 tahun sekali. Oh, oke. Iya, kasihan juga. Ya, mungkin ada teman-teman yang lahirnya 29 Februari, umurnya itu kelipatan 4. Jadi 4 tahun, 8 tahun, terus 12, 16. Nggak tahu, apakah akan kelipatan seperti itu ya? Kalau setiap 29 Februari. Iya sih. Berarti kalau tanggal 29 enggak 1 tahun, berarti tahun 0 tahun 4 teman-temannya udah umur 4 dia masih 1 tahun. Kasihan kan. Aduh, ya itu unik ya. Jadi bulan Februari ini juga satu kata mungkin unik ya. Iya. Unik itu. Dan ada satu hal yang istimewa lagi. Apa? Yaitu bulan cinta. Sarangyo. Februari identik dengan podcast apa ini? Random lah. Ya, Februari identik dengan cinta ya. Iya. Cinta itu. Bulan kasih sayang. Yes, kasih sayang kepada pacar. Ya, keluarga mungkin. Keluarga. Atau mungkin sebelum keluarga dan pacar. Pacar ini. Orang. Oh, bukan. Kita harus mencintai diri sendiri. Iya. Kita memeluk diri sendiri. Iya. Kita harus cintai ususmu. Enggak. Malah promosi. Mas Din malah promosi. Tapi kalau semisal mau endorse kita juga nggak apa-apa. Boleh, Yakul monggo. Silakan. Ini mau mengendorse diri sendiri. Iya. Mengendorse diri sendiri. Tolong. Oke. Mas Hans, kita Februari ya. Februari itu F-nya apa? Love. Gak nyambung. Ayo serius Mas Din. Februari itu biasanya identik dengan kasih, dengan cinta, dengan kasih sayang. Jadi kasih sayang nggak sebatas dengan pacar.
Tapi ya itu tadi dengan keluarga dan kita juga harus mencintai diri sendiri. Ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Ya kan? Benar. Misalnya seperti itu. Jadi ini Mas Hans, apa namanya? Ketika bicara tentang love gitu, tentang love kan ya love LOVE itu kan artinya adalah cinta atau kasih itu tadi. Jadi apakah memang sebelum kita mencintai, karena kan kalau Gen Z kan biasanya kalau Valentine kan ngasih ke pacar ya, ngasih coklat. Bagaimana kalau yang jomblo? Itu cuma hanya bisa menepuk pundak sendiri. Ya itu. Jadi apakah memang cinta itu identik dengan pasangan atau dengan orang lain gitu, Mas? Menurut Mas sendiri? Kalau menurutku ya, ini apa? Teman-teman juga bisa sharing apa menurut teman-teman gimana. Tapi kalau menurutku cinta itu nggak selalu dengan pasangan atau kayak lawan gitu, antara keluarga atau kita dengan pasangan atau kita dengan keluarga, nggak selalu, tapi juga mencintai diri sendiri tadi. Mencintai diri sendiri. Kalau ini sih, gimana kita bisa mencintai orang lain tapi kita nggak mencintai diri sendiri, gitu sih. Benar, itu mungkin jadi satu denial ya, jadi satu kemunafikan istilahnya. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi atau mencintai orang lain, tetapi kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Jadi malah kita mencintai orang tapi diri kita yang terluka. Gitu. istilahnya kan seperti itu. Gitu. Tapi ini ada bisa dibilang apa ya, rival atau lawan kata atau mungkin sedikit berdampingan ya. Serupa tapi tak sama. Iya, serupa tapi tak sama itu adalah selfish. Egois ya. Selfish, egois. Nah itu gimana ya, kita ini sebagai Gen Z kan seringkali sifat-sifat Gen Z kan impulsif dan lain sebagainya, yang spontan dan lain-lain itu untuk membedakan antara kita ini self love atau ini sebenarnya kita sedang selfish gitu. Itu kan yang sulit membedakan di situ. Karena itu isinya perbedaannya ini setipis tisu ya. Maksudnya bisa terjadi kesalahpahaman antara kita mencintai diri atau kita sedang memanjakan diri dengan keegoisan. Benar. Gimana ya? Oh, ini tanya ke aku ya? Iya lah, masa tanya ke... Bedanya kan tadi, bedanya. Ya mungkin kalau menurutku selfish itu, selfish sama self-love sama-sama self, berarti sama-sama diri sendiri. Cuma kalau selfish itu dia tidak memperhatikan orang lain atau menghiraukan orang lain gitu. Kurang aware ya. Kalau bahasa Jawanya sakarku gitu. Betul. Kalau self love, ya tidak merugikan orang lain. Menurutku sih itu. Ya kita menyayangi diri sendiri tapi juga mempedulikan orang ya. Mempedulikan orang, benar. Ya apa namanya? Ya mungkin aku juga setuju ya. Setuju dengan statement bahwa mencintai diri sendiri perlu, karena itu adalah menurutku bagian dari kebutuhan, hidup, karena ya kita hidup juga harus jangan sembrono gitu. Hidup jangan sembrono, tetapi ya bagaimana menyayangi diri sendiri. Terus berkaitan dengan selfish itu tadi, aku dulu mikirnya selfish itu adalah satu tindakan yang positif itu. Aku mikirnya dulu seperti itu gitu. Karena contohnya seperti apa? Selfish gini. Karena kan aku baca-baca juga ya di Halodoc. Halodoc itu kalau selfish itu adalah nggak bisa dimungkiri adalah sifat natur manusia, maksudnya sifat alami untuk mengutamakan diri sendiri. Itu adalah satu hal yang nggak usah diajarin pun kita tahu itu. Kita tahu bahwa ya orang lain ya apa istilahnya di nomor sekian kan gitu. Tapi yang penting diriku sendiri, aku puas, aku merasa happy, gitu. Baru aku bisa menularkan itu ke orang. Nah itu yang aku anggap selfish itu positifnya di situ gitu. Kita memuaskan diri kan, memuaskan diri, kita mencoba
memanjakan diri, terus nanti kita moodnya bagus nih, kita kan bisa menolong orang lain, kita bisa berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Apakah itu yang aku yang aku tangkap dari selfish. Tetapi setelah baca-baca dan lain-lain itu selfish ya kalau berlebihan nggak baik juga, karena kan kita makhluk sosial kan, kita makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri. Kita seegois apapun seegois apapun atau sebisa apapun kita hidup sendiri, suatu saat kita pasti butuh orang lain. Nggak bisa kita aku punya duit, aku punya segalanya, aku nggak butuhkan orang lain, dan memakai segala yang kita punya untuk memuaskan diri sendiri tanpa mendengar atau aware terhadap orang lain. Nah, gitu. Kita kan bulan Desember kemarin mungkin ya, bahas terkait healing. Iya, healing. Menurut Mas Din, healing itu self love atau selfish gitu? Ya, kalau aku ngelihat healing secara secara general ya. Healing secara general itu kalau itu memang dalam ranah yang wajar, itu self love. Tapi dalam ranah yang sudah mulai keterlaluan, misal ada kebutuhan yang memang benar-benar sangat penting, kita memilih untuk healing untuk memuaskan diri sendiri. Itu namanya selfish. Nah, itu jadi healingnya itu healing yang normal atau abnormal gitu. Aku mikir itu seperti itu. Karena kalau healing menurutku semua orang layak dan berhak gitu untuk melakukan itu. Karena kan untuk momen refleksi kan, lagi-lagi healing kan nggak rekreasi aja, tapi refleksi kan. Tapi refleksi untuk istilahnya mengevaluasi diri itu. Tapi ya kalau istilahnya berlebihan ya akan jadi selfish. Jadi selfish. Aku juga memikirkan bahwa healing itu jadi self reward kita mungkin ya. Self reward ya. Self love dalam bentuk self reward. Ya namanya self reward berarti kalau sebelum dapat hadiah itu harus ada usaha dulu. Betul. Jadi kita maksudnya kita mengupayakan segala sesuatu dalam hidup kita ketika udah berhasil, atau mungkin meskipun belum berhasil tapi ketika di fase istirahat itu kita boleh self love dalam bentuk self reward. Menurut itu sih. Ya lagi-lagi ini ya bicara tentang kebatas wajaran aja. Karena kalau self love kebanyakan terlalu over jadi selfish, self reward kebanyakan pun juga akan jadi selfish juga gitu. Jadi memang segala sesuatunya ada batas wajarnya. Karena kan yang seringkali Gen Z kilaf kan apa-apa self reward, istilahnya nggak punya ataupun kalau Gen Z itu kebutuhan konsumtif yang hedon. Hedon itu kan istilahnya rela nggak makan demi barang favorit, demi hidup glamor dan lain-lain, itu kan nggak baik juga. Itu kan istilahnya menggeser kebutuhan utama yaitu makan. Itu kan jadi satu hal yang sangat kebangetan lah istilahnya, itu selalu berlebihan. Berani beli laptop mahal, tapi makanya Indomie aja setiap hari gitu. Ya tipes. Seperti itu ya lagi-lagi bicara kebatas wajar, karena kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Benar. Sesuatu yang berlebihan nggak baik, kecuali bahkan mencintai diri saya berlebihan juga nggak baik. Mencintai dia secara berlebihan juga nggak baik. Ya, intinya ini ya tentang life balance lah, tentang kehidupan yang seimbang. Seimbang. Ya kalau waktunya pengen healing ya healing, waktunya refleksi ya refleksi, waktunya bekerja, waktunya punya duit dan pengen self reward ya oke, gitu kan. Kan kadang kalau punya kehidupan yang seperti itu enak ya. Nggak terlalu ada yang dominan, yang timpang lah, jomplang. Jadi kan jadi satu hal yang kehidupan nggak sehat juga gitu. Karena ya ada beberapa kerugian yang terjadi ketika kita selfish. Kadang kan selfish kan kita nggak sadar kan. Orang lain istilahnya menegur kita, misal aku selfish, aku nggak sadar, Mas Han menegur aku. Kan kadang kalau udah selfish terlalu tinggi itu kebal kritikan gitu. Di Halodoc juga dibilang gitu, kebal kritikan. Yo senengku lah,
Pokoknya ini kan kehidupanku, gitu. Misalnya seperti itu. Yes, ya. Kalau nggak berhati-hati. Ya, itu tadi ya. Aku juga kepikiran bahwa ketika kita mengusahakan sesuatu, maksudnya sebelum kita self reward berarti kan kita mengusahakan sesuatu nih, apa ya seperti kita bekerja atau sekolah atau seperti apa, itu juga kita butuh supaya kita terus berkembang gitu. Ya benar. Kalau semisal setiap hari harus self reward 1 jam atau apa gitu. Ya repot. Misalnya kalau self rewardnya cuma tiduran aja gitu, oke. Kalau self rewardnya hedon, wah rugi banget. Ya rugi banget. Rugi banget kan. Misalnya ya balik lagi ke keseimbangan hidup. Benar. Mengejar keseimbangan. Ya self love tetap oke, menjalani kehidupan tetap oke secara balance dan secara seimbang. Betul, setuju. Ya, oke. Gimana teman-teman? Teman-teman ngerasa teman-teman sekarang ini sudah over self love menjadi selfish atau masih kurang menyayangi diri sendiri? Atau seimbang? Kalau seimbang keren sih. Kalau seimbang keren. Silakan bagikan tipsnya. Gimana caranya biar antara self love, self reward, dan juga selfish. Selfish jangan ya, jangan selfish. Antara self reward dan self love ini berjalan berdampingan. Misalnya jangan ada yang over itu. Kalau teman-teman berhasil caranya gimana? Bisa juga di-share ke kita, ke teman-teman yang lain juga bisa dibagikan gitu. Yap, benar. Ya, gitu Mas Hans. Jadi selfish itu jadi satu hal yang sangat berbahaya kalau terus dibiarkan. Dan aku terus mengevaluasi diriku sih. Maksudnya nggak menutup hati untuk dikritik orang ketika aku sudah mulai melenceng dari jalur self love itu. Dan ya kita sesama generasi muda yang harus berdampak harus saling mengevaluasi ya. Jadi jangan sampai menjudge, tetapi istilahnya kita menegur itu dengan niat yang baik gitu, bukan menjudge, oh kamu salah siapa, selfish, kan rasa sendiri apa ibaratnya, tapi kan jangan selfish gitu lah. Harus aku merasanya sebelum kita nanti kritik orang lain, oh kamu selfish, coba lihat diri sendiri dulu. Yes, betul, harus bercermin diri. Iya, bercermin, benar. Bercermin diri. Jadi ya itu ya teman-teman, tetap hidup seimbang. Hidup seimbang, mencintai diri sendiri juga. Mencintai diri sendiri, tapi jangan jangan karena sisi positif dari self love itu tidak insecure gitu. Karena kita menerima diri kita apa adanya, ya kan? Menerima diri apa adanya. Karena kan cenderungnya gitu kalau kita nggak merasa nggak dicintai orang. Kan kita harus mencari diri sendiri. Kan itu membuat kita insecure. Aduh, kayaknya hidupku kok gini banget gitu. Tapi dengan menumbuhkan rasa mencintai diri sendiri dan istilahnya memegang pundak sendiri. Oke, kamu bisa kok gitu. Itu kan jadi satu motivasi. Punya percaya diri ya. Iya, punya percaya. Ya, benar gitu. Kalau dampak dari self love itu kita confident gitu. Dengan apapun ya bodoh amat. Iya. Gitu. Karena ini ya, menurut kita udah tahu kapasitas diri kita. Betul, yes. Yang tahu kapasitas real diri kita kan ya diri kita sendiri gitu. Orang lain hanya bisa mengira-ngira, tapi diri kita yang bisa bisa tahu betul itu diri kita. Ya sih, kalau semisal kita udah self love itu kita punya batasan terkait kritik dari orang lain. Apakah ini kritik yang membangun untuk saya atau enggak malah menghancurkan? Iya, malah menghancurkan. Benar. Jadi ya self love pun juga punya banyak keuntungan gitu. Benar. Banyak keuntungan buat diri kita bisa tetap menjadi diri yang kuat, tetap bisa menjadi insan yang budiman. Wah, hari ini insan yang budiman. Insan yang budiman dan tetap koreksi diri dan evaluasi diri. Betul. Itu. Oke. Nah, Mas Hans ada pesan buat teman-teman sobat impactor semua? Apa ya? Ya, kita boleh self love, tapi jangan sampai mengasihani diri. Gitu.
dan terus semangat dan terus menjadi insan yang budiman. Insan yang budiman. Oke, teman-teman. Obrolan kita sampai di sini saja. Terima kasih ya sudah menonton, sudah mendengarkan sampai akhir, dan tetap jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube kita, Mudah Berdampak. Dan ada jangan di lupa Spotify. Spotify ada Mudah Berdampak Youth Podcast, dan Instagram kita logonya masih sama, Mudah Berdampak Youth Podcast. Kali ini kanan kiri kosong teman-teman, nggak ada endorse yang masuk. Iya. Ya, kami berharapnya ada endorse. Ya, tolong para donatur. Ya nggak apa-apa, ada endorse nggak ada endorse, kita podcast kita tetap jalan. Karena kita setia menemani Impactor semua, sobat Impactor semua, dengan bahasan-bahasan yang relate dengan kehidupan kita, anak muda khususnya Gen Z. Betul. Apalagi sekarang milenial, Alpha sudah mulai bermunculan. Ya, Alpha sudah mulai bermunculan, bocil-bocil kematian sudah mulai bermunculan kembali. Tapi kita apapun generasi berganti, tetap kita bisa menjadi dampak yang baik buat generasi atas, generasi bawah, generasi yang akan datang. Iya, dan menjadi insan yang budiman. Oke teman-teman, cukup sekian episode kali ini, dan see you next episode. Bye.